Baik, di pertemuan kali ini materi tentang array ya, yaitu array 2 dimensi dan juga array 1 dimensi. Nah, untuk pertama-tama sekarang kita akan mempelajari array 1 dimensi. Kita buat dulu file baru dengan nama array 1 dimensi.cpp. Nah, setelah membuat file tersebut, kemudian silahkan ikuti pengetikan coding di bawah ini ya, seperti biasa, include IOStream dan yang lainnya. Oke, di sini kita buat array 1 dimensi ya. Kita buat tipe data in, kemudian dengan variabel Billy, dan ada tutup kurung buka kurung persegi. Nah, itu menandakan array. Kemudian di dalam array tersebut ada angka 21, 17, 10, 19, 0, 71, 91. Nah, itu maksudnya adalah isi dari array tersebut ada 7 ya. Ada 7 angka yang disimpan pada array tersebut. Nah, kita gambarkan array yaitu sebuah penyimpanan ataupun ruangan ya. Jadi terbagi-bagi skat, ada 0, 1, 2. Nah, ini ada 10 ruangan atau 10 penyimpanan dari 0 sampai 9. Nah, kenapa begitu? Kenapa dari 0? Karena kita hitung angka 0 itu angka paling pertama. Jadi usahakan 0 itu angka paling pertama. Nah, oke, kemudian kita bisa lihat pada integer Billy ini dia memiliki array 0 itu 21, 1 itu 17, 2 10, 9 0 71 dan 91. Berarti ada 7 array pada array 1 dimensi yang akan kita buat kali ini. Lanjut kita buat integer n, kemudian result dengan isi 0, dan kita buat looping ya, looping for. Nah, dengan ketentuan n itu sama dengan 0, kemudian n kurang dari sama dengan 0, kemudian n plus plus. Nah, itu maksudnya kita menghitung angka n yang dimasukkan nanti ke dalam arraynya Billy ya. Selanjutnya kita akan menambahkan result ini ya, result tambah sama dengan Billy dalam kurung n. Jadi maksudnya kita akan menambah result ini dengan ketentuan n yang sudah diloopingkan ya. Kemudian n itu masuk ke arraynya Billy. Lanjut, setelah itu kita panggil dengan membuat cout result. Jadi kita memanggil nilai yang ada pada result tersebut. Nah, setelah itu mari kita coba untuk running programnya. Muncul angka 67 ya. Itu adalah penjumlahan dari kelima array, yaitu array 0, 1 sampai 4. Oke, kita pakai kalkulator. 21 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 19 ditambah 0 maka sama dengan 67 ya. Sama, berarti kita menjumlahkan kelima array yang sudah kita panggil di for. Nah, begitulah. Lanjut kita masuk ke array 2 dimensi. Kita buat file baru dengan nama array 2 dimensi. Kemudian kita buat awalan biasa ya, awalan untuk membuat sintak pada C++ ini. Baik. Nah, perbedaan dari array 1 dimensi dan 2 dimensi. Di sini ada tabel kelulusan ya, contoh. Ada jurusan, kemudian ada tahun. Nah, di sini ada tahun 1992, 93, 94, 95, kemudian teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer.
Nah, di sini ada data lulusannya tiap-tiap tabel. Nah, jika kita peramati pada tabel tersebut ada yang disebut dengan baris dan juga kolom. Nah, di array 2 dimensi ini kita juga pasti akan mempelajari baris dan kolom ya. Jadi array 2 dimensi ini ada dua, yaitu baris dan kolom. Berarti yang akan kita bahas hanya meliputi tabel saja itu. Baik, dari data tabel tersebut mari kita jadikan sebuah sintak ke C++ ya. Nah, kita buat integer data lulus ini sebagai array-nya. Kemudian ada array 3 dan juga array 4. Array 3 ini merupakan baris, array 4 itu merupakan kolom. Nah, ini data lulusan. Kemudian silahkan ikuti sampai ke bawah. Nah, sebelum itu kita lihat lagi. Pada baris jurusan ada 3, teknik informatika, manajemen informatika, dan teknik komputer. Kemudian kolom tahun ada 4, tahun 92, 93, 94, dan 95. Nah, makanya kita di int data lulus itu 3 dan 4, yaitu 3 adalah baris dan 4 adalah kolom. Next, langsung silahkan ikuti sintak berikut ini. Oke, kita sudah selesai membuat array yang sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, kemudian kita buat looping ya. Oke, di sini kita buat looping dengan menggunakan while ya. Nah, while tersebut kita akan dapatkan yang pertama, kita mencari data pertama itu dari jurusan. Nah, misalnya kita mengetik 0 itu berarti TI, 1 berarti MI, 2 itu TK ya, TI teknik informatika, manajemen informatika, dan teknik komputer. Nah, kemudian kita masukkan hasil 0, 1 atau 2 tadi ke dalam jurusan. Nah, di sini ada if. If itu jika kita memilih 0 berarti jurusannya TI, jika kita 1 dan berarti MI, jika kita memasukkan 2 berarti TK. Kemudian while yang kedua yaitu kita memasukkan data tahun. Di sini tahun 92 sampai 95. Ada lagi if di sini tahun lebih dari sama dengan 92 dan tahun kurang dari 1995. Tahun dikurangi sama dengan 1992. Jadi dikonversikan ke angka 0, 1, 2 atau 3. Kemudian break. Nah, setelah itu kita panggil data kelulusannya, berarti jumlah yang lulus yaitu data lulus dengan array jurusan dan tahun. Kemudian kita running. Nah, sudah muncul. Sekarang kita masukkan 2, kemudian tahun 1995, maka muncul jumlah yang lulus itu 17 ya.
Baik, sesuai dengan yang kita input yaitu 2 itu teknik komputer. Kemudian data lulusnya tahun 1995, yang lulus itu 17 orang. Nah, begitulah mungkin kira-kira untuk pertemuan array ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.